Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita mengenai Microsoft Excel, ya. Jadi di video kali ini kita akan belajar mengenai filter dan pivot table. Oke, yang kita bahas pertama itu adalah pivot table, ya. Pivot table adalah cara membuat laporan atau memberikan informasi tabel atau daftar data dalam Excel sehingga diperoleh informasi yang ringkas dengan analisis informasi yang diperoleh dari kombinasi kolom dan kolom data dalam tabel, ya. Jadi inti dari pivot table itu adalah bagaimana meringkas sebuah informasi yang berada pada tabel atau pada daftar data supaya informasi itu lebih mudah dipahami dan lebih mudah dimengerti. Jadi itu adalah inti dari pivot table. Oke. Dalam membuat pivot table, kita langsung coba ya langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah kita membuat tabel data seperti berikut ini ya, seperti yang tampak di layar kalian ya. Jadi di tabel data ini ada kolom kota, barang, pendapatan, biaya produksi, serta presentasi keuntungan. Jadi kalau misalnya kita buka Microsoft Excel, tampilannya seperti ini ya, saya sudah buat ya. Ada kolom kota, barang, pendapatan, biaya produksi, dan presentasi keuntungan. Lanjut. Nah, untuk membuat pivot table, yang pertama kita lakukan adalah kita memblok tabel data tersebut ya. Jadi kita blok dulu tabel data tersebut, terus kita pilih insert, baru kita pilih pivot table ya. Nah, pada saat kita pilih pivot table ya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita coba ya. Kita blok dulu. Ya, kita blok semua ya. Kalian bisa lihat, jadi sampai header-headernya juga terblok. Terus kita pilih insert. Nah, baru kita pilih pivot table yang ini. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini ya. Kemudian setelah muncul tampilan seperti ini ya. Seperti ini ya. Langkah berikutnya adalah kita memilih new worksheet ya. Kita memilih new worksheet supaya nanti membantu pada saat kita mengolah data tersebut. Baru kita tekan OK ya. Jadi saya pilih new worksheet, baru kita tekan OK. Ya. Jadi pada saat kita mengklik ya new worksheet, maka tampilannya itu akan menjadi seperti ini. Adapun yang dilakukan setelah sudah menjadi atau setelah nampak tampilan pivot table-nya, kalian bisa lihat bahwa drag atau geser dengan menekan mouse field kota ke kolom. Jadi kita akan coba mendrag kolom kota itu ke kolom yang ini ya, kolom kota ke kolom. Kita lihat kolom kota, pilih kolom kota dulu yang ini ya. Nah, terus kolom kota ini yang di sini itu kita drag, kita klik tahan baru kita geser ke kolom. Kita klik tahan baru kita geser ke kolom. Nah tampilannya akan seperti ini ya. Berikutnya kita bisa lihat terus barangnya itu ke label ya, barang ke label. Barangnya itu di sini ya, tetap ke row dia. Tampilan seperti ini. Lalu sudah dulu ya. Barang ke label, lalu dan pendapatan ke value ya, dan pendapatan ke value. Ini saya pilih pendapatan. Nah, ini nanti akan ke sini ya. Gitu. Nanti kita pilih, nanti pendapatannya dia akan secara otomatis ke sini. Ke nilai atau ke value ya, value. Jadi tampilannya kan seperti ini. Nah, dengan seperti ini pelan-pelan kita bisa meringkas. Kita bisa memahami informasi pada tabel data. Kita baca lagi. Nah, sampai langkah ini proses pembuatan pivot table selesai. Langkah selanjutnya adalah menjalankan fungsi-fungsi pivot seperti contoh di bawah ini. Yang pertama itu adalah kita mengklik dulu row table yang nantinya akan muncul filter label. Misalnya kita akan menampilkan label sepatu, maka pilih centang label sepatu saja ya. Kemudian klik OK. Jadi yang kita pilih itu adalah row table ya.
Kita pilih row table yang ini. Nah ini, terus misalnya atau dari sini kita bisa lihat ternyata dia hanya ingin menampilkan label sepatu saja, yang lain tidak usah dimunculkan. Jadi dia melihat bagaimana perkembangan harga data sepatu setiap daerah ya. Jadi kita pilih row table, row labels, terus kita hilangkan cetak ini, kita pilih sepatu saja, baru kita oke. Nah itu, jadi akan kelihatan bahwa bagaimana perkembangan harga sepatu di setiap daerah ya, gitu. Oke, sekarang oke ini ya, terus oke berikutnya sekarang klik kolom table ya. Kemudian pilih kota yang akan ditampilkan. Untuk contoh kita pilih kota Bogor dan Sleman. Kemudian klik OK. Jadi yang kita pilih adalah kolom table ya. Jadi yang kita pilih ini ya. Oke ini. Jadi misalnya yang saya butuh itu di sini datanya itu adalah Bogor dan Sleman ya. Bogor dan Sleman. Kita pilih kolom label Bogor. Kita centang saja Bogor dan Sleman. Klik OK. Nah, sudah nampak di sini bahwa untuk untuk sepatu itu di Bogor itu harganya 2.500.000, di Sleman itu 50 juta. Ya, jadi ini pendapatan mengenai harganya. Oke, untuk kalau kita kembalikan ke semua ya, misalnya kita select semua, baru kita cuma cek Bogor dan Sleman saja. Oke. Oke, terus ini kita kembalikan dulu misalnya. Oke ya. Misalnya kita pilih oke sepatu, yang kita cuma pilih itu Bogor dan Sleman. Bogor dan Sleman. Oke. Nah, inilah ya. Ternyata di Bogor itu cuma ada sepatu saja ya. Tasnya enggak ada gitu. Oke, coba misalnya kita kembali lagi ke data aslinya. Oke, misalnya kita ingin melihat harga tas ya di daerah Ciamis dan Jakarta. Oke, jadi kalau misalnya saya ganti seperti ini, misalnya Ciamis dan Jakarta ya, Ciamis dan Jakarta. Oke. Oh, ternyata yang bisa ketemu itu tas ya. Sedangkan untuk sepatu itu dia tidak kelihatan karena tidak ada pendapatan untuk sepatu di daerah Ciamis dan Jakarta. Oke, itu ya. Itu fungsi dari pivot-table. Jadi bagaimana kita meringkas sebuah data supaya data tersebut mudah dimengerti dan mudah kita mendapat informasi apa yang ada di dalam tabel data tersebut. Oke. Ya, ini adalah merupakan tampilan hasil dari pivot table ya, seperti ini. Oke, nah berikutnya itu adalah kita akan coba melakukan sort dan filter ya. Jadi sort dan filter. Jadi sort dan filter ini sangat penting untuk kita jikalau kita bertugas untuk mengolah data. Contohnya misalnya ya, misalnya kalian itu dikasih data mengenai nilai mahasiswa ya, yang dimana nilai mahasiswa ini datanya itu masih acak gitu. Terus kalian ingin mengetahui kira-kira mana nilai mahasiswa yang paling tinggi dan mana nilai mahasiswa yang paling rendah. Nah, ini salah satu fungsinya yaitu sort dan filter. Oke. Ya begitu ya. Sekali lagi untuk masalah pivot table. Jadi pivot table itu hanya membantu untuk bagaimana kita bisa mendapatkan informasi yang lebih baik dari tabel data. Oke. Sip. Ya, oke ini ya. Oh, ini yang tadi ya. Oke. Nah, berikutnya ya, seperti ini kalian bisa lihat ya. Oke, sort dan filter. Sort dan filter digunakan untuk mengurutkan data dari yang terkecil ke yang besar atau sebaliknya. Ya, jadi bisa kita mengurutkan dari data yang terkecil ke besar atau dari yang besar ke terkecil. Nah, biasanya mengurutkan data ini
diistilahkan dengan ascending atau descending. Itu ya, biasanya kalau untuk pemakaian katanya itu biasanya pemakaian kata ascending atau descending. Ini juga biasa dipakai kalau kita melakukan pemrograman ya. Entah contohnya misalnya pemrograman PHP atau basis data itu menggunakan istilah ascending dengan descending. Oke. Yang pertama itu adalah kita coba mengurutkan data secara ascending. Maksudnya dari huruf A ke Z ya, atau dari nomor 1 ke seterusnya ya, seperti itu. Jadi di sini sudah data-datanya ya, saya sudah buat. Datanya itu merupakan nama dan rankingnya ya, gitu. Namun data yang diberikan ini masih acak. Kita ingin memperbaikinya supaya kita tahu bahwa mana atau nama yang mana dia itu memiliki ranking pertama dan nama yang mana dia itu berada pada ranking terakhir. Oke, yang langkah-langkahnya adalah pertama kita blok dulu tabel data ya. Kita blok dulu tabel data. Terus kita klik kanan, baru kita pilih sort ini. Kemudian kita pilih custom sort yang paling bawah ya, yang ini. Oke. Nah, nanti kalau sudah pilih custom sort, tampilannya akan seperti ini ya. Oke, saya ulang lagi. Jadi kita blok dulu semua ya, sampai dengan header-headernya ya. Kalian bisa lihat header-headernya ini juga terblok. Terus kalian klik kanan, boleh pilih sort ya. Klik kanan, baru kalian pilih sort, baru kalian pilih itu adalah custom sort yang ini, yang terakhir. Kalian klik, nah tampilannya akan seperti ini ya. Oke, lanjut. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini ya. Jadi nanti pada sort ini kalian bisa memilih data, bisa melakukan pengurutan data ya. Jadi di sini contohnya bahwa dia akan coba mengurutkan data nama ya. Dia akan coba mengurutkan data nama. Jadi kita pilih saja ya. Yang di sort itu adalah nama. Terus yang di sort on itu follow ya. Cari nilainya ternyata tidak ada ya. Cell follow ya. Jadi nilai dari sel itu. Terus yang kita urutkan dari A ke Z ya. Jadi nanti yang ada huruf A itu paling depan, yang paling itu ada Z. Oke, setelah itu baru kita klik OK. Nah, itu ya. Jadi dia akan tertukar. Yang huruf A itu akan ditaruh paling depan dan yang huruf Z akan ditaruh paling belakang. Kalau misalnya yang kita inginkan bahwa huruf Z itu yang paling depan sedangkan huruf A yang paling belakang, ya kita blok dulu gampang ya. Kita blok. Terus kita klik kanan. Kita pilih sort. Baru custom sort. Nah, sini kita setting. Jadi yang kita pilih nama, terus yang kita urutkan itu dari Z ke A. Ya, terus kita klik OK. Itu, ya. Ternyata nilainya ini yang bermasalah ya, seperti ini. Oke, itu ya, dia mengurutkan dari Z ke A ya. Oke, saya kembalikan hanya error tadi ya. Nah, itu. Seperti itu ya. Jadi saya ambil saja yang ascending. Oke, lanjut, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, ya. Nah, terus yang berikutnya lagi, mengurutkan data secara descending. Jadi kita akan mencoba mengurutkan dari data yang paling rendah ke yang paling besar, ya. Oke, jadi kita coba blok semua. Terus kita klik kanan, sort, custom sort. Lalu di sini kita pilih ranking, ya, karena kita ingin meranking dari kecil ke rendah, dari kecil ke besar, ya. Seperti itu. Supaya nanti ketahuan bahwa siapa yang ranking pertama dan siapa yang ranking terakhir. Kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat kelihatannya. Tidak usah diperhatikan yang ini kesalahan mungkin penomoran, tapi yang paling penting ini. Nah, dari sini ketahuan bahwa ternyata yang menjadi ranking pertama itu atas nama Sari, sedangkan yang menjadi ranking terakhir itu atas nama Anggi, ya. Itulah salah satu fungsi kalau kita menggunakan sort, ya. Kita menggunakan sort dan filter. Jadi kita akan membantu untuk
proses pengolahan data. Oke, di scanning yang barusan tadi kita coba praktek ya. Nah, berikutnya di sini kita akan coba lakukan itu mengurutkan data pada pivot table ya. Jadi ini masih ada kaitannya dengan pivot table yang barusan sebelumnya kita pelajari ya. Oke, jadi yang pertama itu adalah kita ubah dulu datanya itu ke dalam bentuk pivot table ya. Kita ubah dulu yang ini. Oke, sip ini ya. Kita ubah dulu ke dalam pivot table. Kita blok dulu semua, baru kita klik insert pivot table. Oke, kita pilih new worksheet. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Terus yang pertama itu kota. Kita geser ke kolom. Barang tetap di posisi dan pendapatan kita taruh di valuation ya. Betul. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, dari sini sudah kelihatan bagaimana persebaran pendapatan untuk sepatu dan tas beserta dengan harga-harganya. Oke, setelah sumber atau data tabel atau sumber data itu kita ubah ke dalam pivot table ya. Kita klik row label atau kolom label ya. Jadi terserah kita mau klik row label kah atau kolom label ya. Terus setelah kita sudah misalnya kita mengambil row label ya di sini row label. Jadi setelah sudah pilih row label, kita tinggal pilih mau apakah sort A to Z atau dari kecil ke besar atau sort Z to A dari besar ke kecil. Nah, seperti itu ya. Kalian bisa lihat. Oke, jadi nanti kita tinggal pilih misalnya sort A to Z ya. Misalnya saya mencoba melihat pendapatannya. Ups, udah kayaknya ya. Tunggu dulu kayaknya enggak. Kalau saya pilih sort A, oh ini berganti-ganti ya. Nih, ini berganti-ganti. Nah coba. Misalnya kalau saya pilih toh sort to A Z itu ya, dia akan sesuaikan harganya beserta nama daerahnya. Oke, sip, itu ya sedikit penjelasan mengenai sort dan filter ya. Nah oke ya, melanjutkan seperti materi kita sebelumnya. Jadi silakan dikerja untuk praktik pertemuan 8 ini. Jangan lupa kalian jawab dalam bentuk video dan usahakan dijawab sedetail mungkin ya, supaya nanti nilainya bisa lebih bagus. Oke, saya kecil dulu kan. Ya oke ya. Oke ya. Seperti itu, jadi semangat belajarnya, tetap semangat, dan sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.